Halo guys, ketemu lagi sama gua Michael di channel Banyak Tahu. Di video kali ini, gua mau ngejelasin nih guys, gimana sih tips dan cara-cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Sebelum kita lanjut videonya, bisa dibantu subscribe dulu ya guys dan dinyalain loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sebenarnya ada banyak banget nih cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Cara tersebut bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Apa aja sih itu? Berikut pembahasan selengkapnya. Yang pertama, mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Cara pertama yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak adalah dengan mengajak anak untuk aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Konsentrasi sangat dibutuhkan saat belajar karena akan mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Banyak siswa yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat membosankan. Biasanya, rasa bosan tersebut diatasi dengan bermain handphone. Padahal, sambil bermain handphone bisa membuyarkan konsentrasi sehingga materi pelajaran akan sulit untuk dipahami. Maka dari itu, supaya anak bisa lebih fokus dan konsentrasi, sebaiknya jangan bermain handphone saat sedang belajar. Yang keempat, menemani anak belajar. Orang tua juga memiliki peran besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar anaknya. Supaya anak lebih semangat belajar, orang tua bisa menemaninya. Perlu diketahui, anak-anak banyak yang malas belajar apabila orang tua hanya memberikan perintah saja. Namun jika ditemani, si anak akan merasa lebih bersemangat dan merasa lebih diperhatikan. Yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan metode belajar yang hingga saat ini masih sering sekali digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belajar kelompok bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dibandingkan dengan belajar sendiri. Dalam satu kelompok, terdiri dari beberapa siswa dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi. Belajar kelompok juga membantu anak untuk berdiskusi sehingga dapat memecahkan masalah yang jauh lebih sulit. Yang keenam, memberikan pujian. Ketika anak mengalami kesulitan belajar, guru ataupun orang tua sebaiknya membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan pujian kepadanya. Contoh kalimat pujian yang bisa diberikan seperti anak pintar, bagus sekali, dan sebagainya. Dengan memberikan pujian, maka siswa akan merasa lebih termotivasi dan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Karena apabila anak sudah mulai termotivasi, maka semangat belajar pun akan sangat tinggi. Yang ketujuh, berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Siapapun itu pasti tidak akan senang saat dibandingkan dengan orang lain, tidak terkecuali anak-anak. Orang tua yang membanding-bandingkan anaknya dengan anak lainnya akan membuatnya menjadi semakin tertekan. Terlebih anak yang dijadikan perbandingan merupakan anak yang berprestasi. Karena setiap anak pasti memiliki kelebihan masing-masing. Kita tidak dapat menyamaratakan kemampuan anak. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, semua orang jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dengan kemampuan yang memanjat pohon, ia akan hidup seumur hidup dengan percaya bahwa itu hal yang bodoh. Karena itu, sangatlah tidak adil apabila kita membanding-bandingkan kemampuan satu anak dengan anak lainnya. Karena hal ini sama saja dengan menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon. Itulah 7 cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru. Ketika anak sedang mengalami kesulitan belajar, sebaiknya janganlah dimarahi. Sebaliknya, bantu dia untuk bisa mengatasi masalah tersebut
sehingga memiliki semangat dan motivasi untuk belajar. So, segitu aja video dari gua. Buat kalian yang tahu lebih tentang tips-tips dan cara-cara mengatasi kesulitan belajar yang lain, boleh ditambahin di kolom komentar ya guys. Gua Michael dari channel Banyak Tahu. Bye-bye.